Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tersandung blunder politik atas pernyataan dasmu etik. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tersandung blunder politik atas pernyataan endasmu etik. Prabowo melontarkan pernyataan endasmu etik dalam acara Rakornas Gerindra di Blitar Minggu 17 Desember. Pernyataan Prabowo Subianto itu diduga mengungkit pertanyaan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat pelaksanaan debat pertama Capres pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies bertanya tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres meski belum genap berusia 40 tahun. Pernyataan Prabowo ini dinilai tak elok oleh publik. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Tidak boleh dibiarkan, karena itu kita mendorong mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya. Dan bila kita saksikan ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden, tetapi ada ribuan milenial generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak. Kami memperhatikan ini sebagai hal yang mendasar. Dari mana duitnya? Sorry ya. Dari mana duitnya? Mas Anies. Adanya dinasti politik itu memangkas atau mempersempit peluang teman-teman yang tidak punya background orang tua yang kuat. Tidak punya backingan. Dan dia bukanlah seorang pewaris, tapi perintis. Itu hal yang saya rasa menjadi permasalahan. Oke. Karena di demokrasi kan setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih. Oke. Pun dengan anak petani, anak pengamen, anak presiden, semua sama. Sama. Semua sama harusnya ya dalam konteks kesempatan berdemokrasi dan publik. Pinternya lagi, habis isu besar, problem di kita itu di era sosial media, hasil pemetaan kami, top of mind isu tuh paling lama 3 hari aja gitu. Oke. Kalau 3 hari kita nggak dapat reissuing the issue, Oke. dia turun. Oke. Jadi kalau menurut Bung Mardhani, isu politik dinasti Jokowi sudah turun atau masih tetap di atas? Masih di atas tapi tidak naik. Oh, dia stuck ya? Dia stuck. Bahkan ketika mereka mulai politik gemoy, lain-lain, nah itu mulai, nah kita harus mulai naikin lagi. Teruntuk terkhusus untuk paslon 2, saya ingin menanyakan Abang, mohon izin, apa langkah konkret koalisi Anda untuk meyakinkan pemilih muda bahwa Pak Prabowo itu tidak pernah melakukan penculikan? Jangan kemudian dengan slapstick gemoy ternyata pernah menculik, gemoy ternyata memilih cawapres dari hasil pembajakan konstitusi. Jangan kemudian gemoy dia pernah menjadi bagian dari sejarah kelam reformasi 98. Terima kasih Bang. Suara anak muda itu. Ini saatnya rakyat bergerak, Bang. Kita dalam kurungan yang tidak normal. Rakyat yang harus. Iya, kita harus dorong. Kalau kita tidak mau, katakanlah karena betapa terganggunya uang APBN tadi. Ada komplotan kan? Ini udah kan? Kalau kita memang merindukan bangsa ini, ya rakyat harus, kekuatan sipil harus lagi. Civil society. Ya, kalau ada angkatan 45, ada angkatan 66, ada angkatan 98, saya tidak tahu adik-adik sekarang ini angkatan yang keberapa. Seharusnya bergerak. Saat di debat, Bapak bertanya soal bagaimana perasaan Pak Prabowo terkait batasan usia capres-cawapres. Padahal kan itu sudah jadi putusan MK, Pak. Sudah ada sidang etiknya juga. Kenapa sih Bapak masih nanyain itu? Kenapa nggak move on aja gitu, Pak? Ini terdesak ini. Saya ada bekas ketua MK di sini, Pak Hamdan. Ini bukan persoalan move on, tidak move on. Tapi ini adalah persoalan bangsa dan persoalan negara. Kita itu tahun 2001 ada TAP MPR. TAP MPR 2001 itu mengenai etika berbangsa dan bernegara.
seluruh pejabat negara, seluruh warga negara, sampai kapanpun itu harus memiliki, mengembangkan, dan menghormati etika. Etika itu kan menyangkut baik dan buruk, budaya malu. Kalau tidak punya etika, dia tidak punya malu. Kalau di Jepang itu, kalau budaya malunya terganggu, harakiri dia. Kalau orang Bugis Makassar, budaya siri mapace. Ini ada lagi nih. Jadi budaya itu yang memberikan dorongan kepada kita untuk selalu berbuat baik, berbakti kepada bangsa dan negara. Etika harus menjadi pedoman dalam berperilaku, bukan saja hukum. Jadi kalau saya bahas tentang putusan pengadilan itu harus ada 3 dasarnya. Hukumnya benar, etiknya benar, penerimaan sosialnya benar. Legitimasi hukum, legitimasi etik, legitimasi sosial. Itulah hukum yang benar-benar bagus. Kalau hilang salah satunya, maka hukum itu pincang. Yang kemarin itu ya jadi pincang. Karena itu, ini luar biasa nih. Kalau ada pelanggaran etik berat dalam suatu pengadilan, dalam suatu putusan pengadilan, menurut undang-undang ini, undang-undang kekuasaan kehakiman, itu putusan itu harus dianggap tidak sah karena kehilangan landasan etiknya dan harus diproses ulang. Jadi itulah masalah etik, bukan masalah move on, tidak move on, tapi ketika pejabat pemerintahan atau calon pejabat pemerintahan tidak menghormati atau mengabaikan etik, kita tidak bayangkan bagaimana bangsa kita ke depan. Hanya hukumnya saja, hukumnya sah putusannya, tidak bisa diganggu-gugat. Tapi karena etiknya tidak terpenuhi, penolakan sosial terjadi hanya 1. Jadi bayangkan kalau ada 3 kakinya, tinggal 1, kepotong 2, runtuhlah negara hukum. Hukum itu bukan saja yang tertulis, bukan saja kata-kata, tapi ada yang lebih dasar, yang lebih dalam dari situ, yaitu etik. Karena etik yang membuat hukum itu memiliki kekuatan. Tanpa etik, hukum itu bisa lumpuh. Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI dan Perekat Nusantara melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu 6 Desember 2023. Somasi dilayangkan melalui Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu siang. Koordinator TPDI Petrus Salestianus mengatakan somasi disampaikan karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang. Menurutnya ada upaya terselubung berupa sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Jokowi dengan pola menyandra figur-figur tertentu yang diketahui tengah bermasalah hukum. Figur yang memiliki kekuatan politik yang diduga bermasalah dengan korupsi, diduga dimanfaatkan demi mengamankan kebijakan dinasti politik Presiden Jokowi dan kroni-kroninya. Petrus menyebutkan putusan MK nomor 90 yang membuka jalan untuk putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, maju dalam pemilihan presiden. Setelah advokat layangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang dinilai menimbulkan anomali dalam pemerintahan. Para advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Perekat Nusantara itu melayangkan somasi melalui Kementerian Sekretariat Negara Rabu 6 Desember 2023. Koordinator TPDI Petrus Salestianus menyebut, putusan MK membuka tabir dinasti politik dan nepotisme dalam pemerintahan Jokowi. Sebab keputusan itu membuka jalan untuk putra Jokowi maju Pilpres 2024, padahal belum memenuhi syarat usia minimum. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan itu dinilai berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan berpotensi membawa malapetaka bagi bangsa Indonesia. Sebab putusan tersebut melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR RI, dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang secara tegas melarang nepotisme. Saya ingin ke Bang Jerry terlebih dahulu. Bang Jerry, apakah memang bansos ini menjadi gula-gula yang diberikan setiap pemilu 5 tahun sekali bagi para pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya? Iya, saya kira memang fenomena bansos kan bukan baru sekarang ya. Sebetulnya setiap kali pemilu kita itu memang bansos itu digunakan oleh pihak yang berkuasa untuk kepentingan pemenangan calon yang mereka dukung ya.
Kalau kita ingat 5 tahun yang lalu ya, sebetulnya kan Presiden Jokowi itu melakukan itu. Memang tidak persis ketika tahapan pemilu berlangsung ketika itu, tapi menjelang pemilu itu kalau kita ingat itu pembagian bansosnya itu kan tinggi sekali ya oleh Pak Presiden ketika itu. Jadi memang saya kira itu salah satu yang mendongkrak elektabilitas atau keterpilihan yang bersangkutan. Dan saya kira sekarang pola itu diulangi lagi dengan memanfaatkan para pejabat yang ada di lingkungan pemerintahan yang bagian dari partai politik atau menjadi pimpinan partai politik dan menjadi pendukung dari pasangan nomor 2 ya, Prabowo dan Gibran gitu. Jadi bansos memang sering disalahgunakan sejak dulu dalam setiap pemilu kita gitu ya, dan sekarang digunakan lagi. Nah masalahnya sekarang yang berbeda begini saya kira Mas ya, sekarang ini penggunaan bansos itu lebih terang-terangan. Kalau lihat narasi yang mereka bangun dan proses pembagian bansos itu kan memang terang-terangan betul ya, seolah-olah ini bukan sebagai sesuatu yang salah ya, sesuatu yang dilarang gitu ya, tetapi sesuatu yang biasa gitu ya. Nah ini yang berbeda dari yang lalu. Kalau yang lalu-lalu itu ya memang dilakukan masih di luar tahapan pemilu, ada juga yang di tahapan pemilu tetapi tidak nantang seperti sekarang ya. Kalau sekarang ini kan memang nantangin, bahkan terang-terangan narasi yang dibangun itu untuk mengendorse dan menyuruh ya atau meminta untuk masyarakat memilih pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Jadi Saya akan ke Prof. Ikrar dulu, makin norak sekarang sebetulnya penggunaan bansosnya ya. Iya, menyatakan bahwa seolah-olah tidak ada salahnya begitu. Nah, Prof. Ikrar, memang apa salahnya sih kalau menjadikan bansos ini sebagai bagian dari kampanye setiap pemilu? Buat saya itu tetap salah ya. Kenapa salah? Karena Anda tahu pemerintah ya, dalam hal ini Menteri Perdagangan ya, itu menggunakan politik ancaman kan, atau politik ketakutan. Jadi kalau misalnya rakyat yang selama ini mendapatkan bantuan sosial ataupun BLT ataupun macam-macam, kayak sekarang kan ada tambahan lagi bantuan karena adanya siklon misalnya kan, itu kalau nanti tidak memilih paslon nomor 2 pasti bansos itu hilang. Seakan-akan itu yang kemudian politik ketakutannya itu yang diciptakan kepada masyarakat ya. Bahkan juga bukan cuma pejabat pada tingkatan tinggi setingkat menteri ya, tapi juga kepala-kepala desa kemarin ya, karena mereka juga mendapatkan ancaman bahwa nanti bantuan desa yang dikorupsi itu juga akan dipersoalkan. Nah, kepala-kepala desanya juga ada yang kemudian ke bawah, ke rakyat. Kalau kamu nggak milih paslon nomor 2, kamu nanti misalnya kan saya coret dari daftar BLT misalnya, atau daftar orang yang wajib mendapatkan bansos tersebut ya. Dan menurut saya bansos itu juga kemudian tidak berhasil mengentaskan kemiskinan, karena buat saya mengentaskan kemiskinan itu kemudian bukan dengan cara bansos, tapi bagaimana menjadikan rakyat Indonesia itu kemudian juga memiliki harga diri ya, misalnya bekerja, bantuan misalnya bantuan pekerjaan dan sebagainya, sehingga kemudian mereka tidak lagi terus-menerus meminta bantuan kepada pemerintah atau yang lain ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah ini paslon nomor 2 dan jajaran pendukungnya itu menjadikan para pemilih itu seakan-akan adalah pelengkap penderita di dalam demokrasi kita ya. Maksud saya, kenapa dikatakan pelengkap penderita ya? Mereka cuma jadi pelengkap di dalam pemilihan umum ini yang hanya akan memberikan suara, bukan sebagai pemilik kedaulatan rakyat gitu. Padahal kan rakyat inilah yang akan menentukan. Tapi Anda tahu, Anda harus milih paslon nomor 2. Kalau enggak nanti akan begini, akan begitu, akan hilang bansosnya dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan seakan-akan jadi pasangan nomor urut 2 gitu. Prof. Ikrar, bukan 1 atau 3. Iya, paslon nomor urut 2 tadi yang saya katakan menggunakan pandangan-pandangan pendekatan politik ketakutan ya, atau menjadikan rakyat sebagai pelengkap penderita di dalam itu. Dan buat saya itu nggak bagus ya. Jadi apa yang dikatakan misalnya oleh Anies Baswedan itu buat saya juga baik ya, atau misalnya yang dikatakan oleh paslon 3 yaitu juga mengatakan bahwa itu kan adalah amanat dari undang-undang ya, selama masih ada kedaruratan,
selama masih ada orang yang membutuhkan bantuan, itu bansos itu tidak akan hilang ya. Sebetulnya itulah kalimat-kalimat yang menurut saya tepat ya. Jangan kemudian orang kemudian ditakut-takuti kalau kamu nggak milih paslon nomor 2 itu nanti akan dicabut bansosnya ya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.